Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ragam gerak pantomim. Ya, ragam gerak pantomim. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pantomim. Nah, pantomim itu banyak sekali ya. Jadi, seniman-seniman yang mengartikan apa itu pantomim. Yang pertama itu ada pengertian pantomim menurut Charles Aubert. Nah, dalam bukunya The Art of Pantomime itu dia menjelaskan bahwa pantomim itu seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yakni ketika orang melakukan gerak isyarat atau secara umum itu bahasa bisu. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Herimawan. Nah, pengertian pantomim menurut Herimawan itu salah satu bentuk kesenian yang akan mengantar seseorang menjadi pemeran berkualitas. Kemudian yang ketiga, menurut Ensiklopedia Britania, jadi pantomim itu seni yang mengandalkan olah tubuh dari kebisuan. Jadi ini itu sudah ada di Yunani sejak 600 sebelum Masehi. Nah, orang yang melakukan gerakan pantomim itu disebut dengan pantomimer. Jadi seorang pantomimer itu harus memahami tema yang diangkat sehingga tema tersebut dapat dieksplorasikan secara kreatif melalui gerakan tubuh dan juga mimik wajah. Nah, seorang pantomim itu mampu mempertunjukkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Misalnya nih, seorang pantomimer melempar-lempar bola pingpong yang kemudian terbang jauh hingga keluar angkasa. Kemudian jatuh lagi ke bumi. Nah, melalui gerakan tubuh dan mimik wajah ini, seorang pantomimer menyampaikan pesan. Gerak tubuh seorang pantomimer yang harus diperhatikan adalah kepala, leher, dada, kaki, lengan, tangan, dan juga bagian wajah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur pembentuk cerita dalam pantomim. Nah, unsur-unsur pembentuknya yang pertama ada gerak. Jadi gerak tubuh itu bertugas menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, contohnya nih memegang gelas, memegang pisau, memegang kaca, berjalan, dan juga berlari. Kemudian yang kedua ada mimik. Nah, seorang pemain pantomim itu sangat mengandalkan ekspresi mimik dan dalam menerangkan suatu keadaan nih seperti sedih, marah, dan juga kecewa. Jadi ketika keadaan sedih, marah, dan kecewa itu mimik wajahnya itu harus sesuai dengan keadaannya. Kalau sedih ya mimiknya harus seorang yang sedih itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada musik atau musik ya. Adanya musik itu dalam pertunjukan pantomim ini sangat mendukung guna menciptakan situasi yang terjadi sehingga penontonnya juga dapat larut dalam pertunjukannya. Contohnya nih ketika pertunjukannya sedih maka pasti musiknya mempunyai tempo yang lambat. Nah, sedangkan dalam keadaan tergesa-gesa musiknya mempunyai temponya yang cepat ya. Selanjutnya teknik dasar pantomim. Jadi teknik dasar pantomim itu ada berbagai teknik dan juga metode latihan yang bisa dilakukan seorang pemain pantomim ya. Yang pertama itu ada latihan olah tubuh. Jadi tahapan yang dilakukan pada pelenturan tubuh ya. Nih tahapan-tahapannya. Nih ada bagian kepala. Nah, untuk pelenturan bagian kepala itu biasanya ada gerakan kepala ke kiri ke kanan gitu ya. Kemudian bagian tangan juga. Jadi mengolah persendian untuk persendian otot dan juga kelenturan otot. Kemudian ada bagian badan. Nah, bagian badan ini mencakup perut, dada, dan juga punggung. Kemudian ada bagian pinggul, bagian kaki gitu ya. Pokoknya pemanasan-pemanasan ini sama seperti kita akan melakukan olahraga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya latihan ekspresi wajah ya. Yang selanjutnya latihan ekspresi wajah. Nah, untuk latihan ekspresi wajah ini jadi kalian misalkan nih terkejut maka ekspresi wajahnya seperti apa, bahagia ekspresi wajahnya seperti apa gitu ya.
Kemudian selanjutnya ada latihan improvisasi. Nah, seorang pantomim itu harus melakukan improvisasi. Apa tujuan improvisasi ini? Tujuannya itu menciptakan, merangkai, dan memainkan serta menyajikan suatu persiapan. Kemudian menampilkan sesuatu secara mendadak, melakukan sesuatu begitu saja secara spontan. Nah, improvisasi ini sangat penting bagi pemain agar memiliki rangsangan spontanitas yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah bentuk penampilan pantomim. Ya, bentuk penampilan pantomim itu ada berbagai macam. Yang pertama ada penampilan tunggal. Jadi penampilan tunggal ini berarti pertunjukan pantomim yang dimainkan hanya oleh satu orang saja. Kemudian pantomim berpasangan berarti dia terdiri dari dua orang yang saling berinteraksi di panggung. Kemudian pantomim kelompok. Kalau pantomim kelompok ini biasanya gerak pantomimnya secara berkelompok dan dapat dibuat adegan seperti menirukan gerakan sekelompok bebek. Kemudian juga sekelompok petani, ya. Kemudian ada tahapan-tahapan menyajikan pantomim. Jadi yang pertama ada pemanasan dan pelemasan, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pelemasan dan pemanasan itu hampir sama, ya, seperti ketika kita pemanasan berolahraga, jadi berlari kecil di tempat, menggerakkan kepala, bahu, tangan, pinggul, lutut, kaki, wajah gitu, ya. Nah, kemudian imajinasi benda. Nah, gerakan imajinasi benda itu contohnya nih membayangkan penggunaan benda-benda di sekitar seperti gelas, kursi, terus menggunakan benda-benda yang menyesuaikan bentuk dan berat benda penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, menyadari kadar tekanan, bawaan maupun interaksi benda yang ada pada tubuh. Kemudian eksplorasi emosi atau perilaku. Nah, di sini tuh menentukan berbagai bentuk emosi, ya, seperti marah, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan bentuk. Nah, menciptakan bentuk ini ada berjalan, melempar, berlari, atau mungkin juga menarik sebuah benda. Kemudian membuat cerita atau narasi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam membuat narasi itu biasanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari maupun legenda. Nah, narasi juga dibuat secara sederhana, kemudian membangun imajinasi peristiwa dan mengembangkan penyesuaian dengan pengalaman yang dialami. Kemudian yang selanjutnya adalah make up dan juga kostum. Jadi make up dan juga kostum ini merupakan tahapan penyajian pantomim yang penting, ya. Karena apa? Karena make up dan kostum ini sebagai salah satu bentuk penunjang penampilan mereka. Itu, ya. Nah, sedangkan kostum ini kayak make up dan kostum ini berguna untuk mempertegas peran yang dimainkan. Juga mendorong supaya pemain ini lebih mendalami perannya, gitu, ya. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.